Selamat pagi, segenap sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah Senin 12 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Andreas Winardi MA, dosen dari Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Tema yang akan kita renungkan pada minggu ini adalah pikiran yang damai dan taat dalam kerangka belajar dan berlatih untuk mengampuni. Perkenankan saya membacakan Warta Kampus Duta Wacana. Yang pertama, keluarga Duta Wacana yang berulang tahun, Dr. Merari Panti Astuti, Fakultas Kedokteran, Resia Jawa, staf Fakultas Kedokteran. Ketiga, Hendriana Diah Anggraini, Fakultas Arsitektur dan Desain. Yang keempat, Ibu Winta Tridato Satwika Santi, dosen Prodi Desain Produk Fakultas Arsitektur dan Desain. Dan yang kelima, Bernadetta Rosalin Mari, Sekretaris Rektor. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan kiranya rahmat Allah ada pada saudara dan bertambah dalam tanggung jawab serta kerja. Berita yang kedua adalah berita lelayu. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Oktovina Pauno, ibunda terkasih dari Bapak Ferdi Sabono, dosen Fakultas Arsitektur dan Desain, dipanggil Tuhan pada hari Sabtu 9 Oktober 2020 dan hari ini Senin akan dimakamkan di Dobo, Kepulauan Aru. Keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana turut merasakan duka yang mendalam atas dipanggilnya ibunda terkasih dari Bapak Ferdi Sabono. Kami mendukung dalam doa agar keluarga tetap merasakan kasih Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Amin. Dan ibadah Senin depan akan dilayani oleh Dr. Christine Marle Soi, M. Biomed dari Fakultas Kedokteran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah hari Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2020. Kita tidak memiliki kuasa untuk menentukan apa yang akan kita alami. Sama halnya kita tidak bisa mengontrol rasa sakit atas luka yang datang dari luar diri kita. Masalah hidup, gagalnya persiapan atau rencana, atau bahkan disakiti oleh orang terkasih. Tapi itu bukan berarti kita lemah. Hari ini matahari masih terbit, masih ada harapan baru. Bangun teman, mari kita menyongsong harapan baru bersama Tuhan dan kasih-Nya. Kami puji dengan riang Kidung Jemaat nomor 3 baitnya yang pertama dan kedua. Kiranya sukacita Allah membantu kita memulihkan hati dan harapan yang terluka. Kamu
Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, ada hari di mana sukacita kami penuh, namun ada hari di mana rasa sedih dan sakit memenuhi hati kami. Kadang kami lupa Tuhan, bahwa menerima luka sebagai bagian diri kami adalah sebuah proses yang Kau izinkan ada dan membuat kami bertumbuh. Ajari kami Tuhan, cara menerima dan mengampuni setiap luka-luka yang terjadi dalam diri kami. Sebagaimana Engkau mengampuni orang-orang yang melukai dan mengkhianati-Mu. Ajarlah kami menemukan kasih-Mu dalam maaf yang kami berikan. Ajarlah kami merasakan hadirat-Mu ketika kami menerima sakit dan luka sebagai bagian perjalanan hidup kami. Amin. Percayalah bahwa di dalam firman-Nya kita dapat menemukan pengharapan, kasih setianya, dan rasa sukacita yang selalu memberi kita kekuatan. Nyanyikanlah Kidung Baru 116 baitnya yang pertama dan kedua, siapa yang berpegang. Marilah kita belajar menaruh pengharapan dalam firman-Nya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Andreas Winardi. Baik, sebelum kita memulai teman-teman, kita dudukkan kepala sejenak kita masuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh sama-sama menyembah memuji Tuhan. Dan Tuhan adalah yang indah, di mana Engkau yang mengendali kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk segala aktivitas yang kami lakukan dan juga dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang tolong kami, sehingga kami boleh menjadi cahaya kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Oke, shalom ya Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Happy Monday ya. This is the day full of blessing and opportunities. Pagi ini tema kita adalah mengampuni. Nah, mungkin kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang ngomong soal mengampuni, ada nada-nada sinis yang mengatakan, Bapak sih tidak tahu apa yang saya alami, tidak tahu apa yang dia lakukan padaku.
Kan ada lagunya tuh. Ku menangis membayangkan ya betapa kejamnya dia padaku. Bapak nggak tahu sih, dia begitu kejam pada saya sehingga hidup saya begitu susah, hidup saya begitu menderita oleh sebab dia, dan Bapak minta saya mengampuni dia. Enak saja Bapak mengatakan demikian. Tetapi Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, pagi ini saya akan membagikan 3 hal kenapa kita mesti mengampuni. Yang pertama, kenapa kita mesti mengampuni? Sebab kita sudah lebih dulu diampuni oleh Allah. Katakanlah saya punya kawan ya, namanya si A. Si A ini punya hutang miliaran rupiah. Jangankan untuk pokoknya, untuk bunganya saja sudah tidak mampu, megap-megap ya. Sebab kawan saya ini gajinya 7 koma. Tanggal 1 gajian, tanggal 7 sudah koma, sudah tidak mampu lagi, sudah kehabisan duit, ya, oke. Lalu dia selalu ketakutan, ya, hidupnya dikuasai oleh ketakutan, selalu deg-degan begitu ya. Katanya ada 2 hal yang membuat deg-degan. Yang pertama jatuh cinta, ya betul ya teman-teman mahasiswa ya. Kalau jatuh cinta itu pasti deg-degan. Hal kedua yang membuat deg-degan adalah jatuh tempo. Ya, kalau sudah jatuh tempo membayar cicilan itu, kita pasti deg-degan. Waduh, bagaimana ini untuk membayar hutang-hutangnya? Nah, demikian juga dengan kawan saya si A ini. Sebab dia sudah tidak sanggup lagi, setiap bulan dia dikuasai oleh ketakutan. Dia sampai pada satu titik. Sudahlah, saya akan mau menghadap yang menghutangi saya itu. Saya mengatakan, saya sudah tidak sanggup Pak, mau diapain silahkan. Tali tuk, tali layangan, awak sitok hilang-hilangan. Mungkin begitu ya, sudah menghadap saja, mau diapain, saya manut. Nah, pada saat yang ditentukan, kawan saya ini menghadap si tuannya ini lalu mengatakan, Tuan, aku sudah tidak sanggup lagi. Apapun yang akan kau lakukan, aku manut, aku ikut saja. Lalu dia menanti. Hening sesaat, Bapak Ibu sekalian, dia hanya bisa menunduk. Tetapi kemudian dia merasakan bahunya dipegang. Lalu Tuhan itu mengatakan, aku melihat itikat baikmu, aku jatuh belas kasihan pada engkau. Oleh sebab itu, mulai saat ini, hutangmu aku hapuskan, aku lunaskan. Nah, kalau Bapak Ibu jadi si A ini bagaimana? Tentu sangat sukacita sekali. Wah, puji Tuhan, this is the happiest day in my life. Ini yang paling membahagiakan buatku. Tetapi kemudian ketika si A ini pulang, dia ketemu dengan kawannya si B, yang punya hutang hanya 1 juta saja. Alangkah jahatnya kawan saya ini, kalau dia lalu mencekik temannya ini, si B ini, lalu mengatakan, lunasi hutangmu yang 1 juta itu. Sudah sekian lama engkau hutang padaku, ayo saat ini lunaskan juga. Bukankah itu suatu hal yang sangat jahat kalau kita sudah diampuni sedemikian besarnya, lalu kita memaksa teman kita yang hanya hutang sekian tidak bisa dibandingkan dengan hutang kita itu, tapi kita memaksa dia untuk melunasi hutangnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lebih dulu diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita ini tidak bisa dihitung jumlahnya. Setiap jam, setiap detik hutang kita selalu nambah. Tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan amal yang kita lakukan. Dosa kita jauh-jauh lebih banyak. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Dosamu sudah aku ampuni. Oleh sebab itu, layaklah, pantaslah kalau kita juga mengampuni sahabat-sahabat kita yang mungkin melakukan kesalahan pada kita. Ampuni saja. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mesti mengampuni? Sebab kita sudah lebih dulu diampuni oleh Allah. Yang kedua, pengampunan itu baik untuk kita. Ya, mengapa demikian? Saya kasih contoh, misalnya di tempat Bapak Ibu sekalian ada bangkai tikus. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Anda eman-eman bangkai itu? Ya, oke, Anda simpan baik-baik. Tentu tidak, pasti langsung kita akan buang. Kenapa? Sebab kalau tidak dibuang, bangkai itu akan menimbulkan bau dan menimbulkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Itu hal yang biasa, hal yang sehat. Tetapi bukankah kita juga kadang-kadang banyak kali menyimpan bangkai tikus di dalam hati kita? Bangkai tikus itu apa? Dendam, kebencian, sakit hati. Itu kita simpan. Nah, yang sakit siapa? Kalau kita menyimpan bangkai tikus itu, kita menyimpan dendam, sakit hati itu. Yang sakit ya kita. Sakitnya tuh di sini, Bapak Ibu sekalian, di hati kita ini. Ada banyak yang wanita yang sakitnya tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Tidak bisa mengampuni suaminya yang selingkuh. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni dia. Akibatnya dia kena penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Ketika ditanya pendetanya, Ibu sakit apa? Oh Pak, tidak tahu Pak pendeta, saya sudah minum obat ini, minum obat itu, tapi tidak sembuh juga.
Lalu pendeta itu mengatakan, ibu mungkin masih menyimpan sakit hati. Betul Pak Pendeta, saya sakit hati sekali pada suami saya tidak akan mampu mengampuni dia. Ibu, kalau ibu ingin sembuh, ampuni dia. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, maka hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan, damai, dan sukacita. Oleh sebab itu, lepaskanlah pengampunan. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana Pak supaya kita tidak mudah sakit hati? Ada sebuah kisah, dulu kala di India, ada penguasa semacam kepala desa begitu yang suka sekali meninjau kampungnya, jalan-jalan ke wilayahnya, meninjau wilayahnya begitu. Dan waktu itu zaman dulu belum ada aspal ya, jadi jalannya masih penuh batu-batu begitu. Ketika si penguasa kampung ini jalan-jalan, kakinya luka kena batu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan semua pengawalnya. Dia mengatakan, pengawal, mulai besok saya ingin semua jalan di kampung ini dilapisi dengan kulit sapi. Supaya apa? Supaya ketika saya jalan, kaki saya tidak luka lagi. Wah, semua pengawal pada bingung. Kalau semua sapi jalan mesti dilapisi kulit sapi, ada banyak sapi yang mesti dibunuh. Ada banyak sekali kulit-kulit yang mesti kita lakukan untuk melapisi jalan di kampung ini. Tetapi untung ada satu penasihat yang bijak. Dia mengatakan, Baginda, tidak usah semua jalan ini dilapisi dengan kulit sapi. Cukup kaki Baginda saja yang dilapisi dengan kulit sapi itu. Sehingga ketika paduka jalan, kaki Baginda tidak akan luka. Sejak itulah ditemukan sandal dan kulit sepatu. Ya, oke, jadi sejak zaman itu mereka mulai memakai sandal dan kulit sepatu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita menutup semua mulut, ya, oke, yang membenci kita, yang ngomongin jelek tentang kita, tidak akan bisa. Namanya dalam bahasa Jawanya mulut itu cangkem. Kepanjangannya apa? Nek dicencang nggak mingkem. Ya, kalau tidak kita tutup, pasti akan selalu bunyi. Kita tidak mungkin bisa menutupnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita melapisi hati kita ini dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan tidak masalah. Kan ada lagunya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, pelita hidup ini. Nah, itu diambil dari kitab Amsal sebetulnya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Demikian juga dengan kitab yang tadi kita baca. Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau ada yang mencemooh kita, cuek saja, jalan saja. Selama yang kita lakukan itu tidak melanggar firman Tuhan, tetap saja lakukan. Sebab kita melakukan sesuatu juga pasti diomongi, kita diam saja juga pasti diomongin. Oleh sebab itu, lebih baik kita fokus saja pada kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan saja. Jadi tidak usah pedulikan apa yang dikatakan teman-teman kita, haters kita, sejauh itu, ya, oke. Tidak sesuai dengan kenyataan, kita lakukan saja, ya, apa yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, oke, pengampunan itu baik untuk yang diampuni. Tanggal 13 Mei 81 ada sebuah kejadian yang menyentak dunia. Mungkin teman-teman mahasiswa tahun 81 belum ada ya, belum dilahirkan ya. Mungkin tahun 81 itu ada satu kejadian yang menyentak dunia. Yaitu apa? Yaitu Paus Yohanes Paulus II, dia ditembak. Jadi ketika itu Paulus sedang akan khotbah, kayak biasa dia naik mobil yang melambai-lambaikan tangan pada umatnya. Tapi di tengah-tengah masa ada satu pemuda namanya Mehmet Ali Aga yang dia sudah punya niat akan membunuh Paus. Dan ketika Paus itu lewat, Mehmet Ali Aga mengacungkan pistolnya dan pistol itu meledak 4 kali, bang, 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 dan mengenai Paus. Paus jatuh, Bapak Ibu sekalian, kena dadanya. Tetapi yang luar biasa pada saat itu, langsung pada semua mendatangi Paus, ingin menolong dia. Paus mengatakan apa? Siapa tadi yang menembak aku? Apakah demikian? Tidak. Dia mengatakan, doakanlah dia. Dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan mau dibunuh semacam itu, dia masih mau mengampuni si pembunuhnya. Nah, apa yang terjadi dengan Mehmet Aga ini? Dia ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam sel, dihukum selama 19 tahun, cukup lama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Paus Yohanes Paulus II, dia waktu itu, puji Tuhan, mengalami kesembuhan. Dan dia mengatakan, aku ingin menengok Mehmet Ali Aga.
yang akan membunuh aku. Semua mengatakan, jangan Paulus, bahaya, bahaya. Tidak, aku ingin menemui dia. Dan betul, Paulus Yohanes kedua menemui Mehmet Ali Aga. Dia masuk ke selnya, dia menyapa pemuda itu tunduk, dia pegang pundaknya, dia mengatakan, Mehmet Ali Aga, aku sudah mengampuni engkau. Kata-kata ini begitu lembut, tetapi menyobek hati sang pendosa. Mehmet Ali Aga hatinya meleleh. Engkau akan aku bunuh, tapi engkau mengampuni aku. Dan sejak saat itu, Mehmet Ali Aga memutuskan untuk mengikuti Yesus sebagai umat Katolik. Dan Bapak Ibu sekalian, sekian lama kemudian, ketika Paulus meninggal, Mehmet Ali Aga ini datang ke makamnya Paulus. Dia meletakkan 2 tangkai mawar putih, ya sebagai bukti tanda kasihnya pada sang Paus, respeknya pada sang Paus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yuk kita semua ikuti nasihat firman Tuhan ini. Sebab dalam Amsal 12 ayat 15 tadi dikatakan apa? Bodohlah kalau kita mengabaikan nasihat, tetapi hendaklah kita semua mau mengampuni. Sebab dalam pengampunan ada ketenangan, dalam pengampunan ada sukacita, dalam pengampunan ada kedamaian. Let's forgive, forget, and move on. Jalani hidup yang penuh damai dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala sejak kita mau masuk dalam doa. Kita doakan untuk kegiatan selama sepekan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu mengaplikasikan apa yang menjadi petunjuk-Mu. Walaupun kadang sulit Tuhan, tapi Engkau yang akan memampukan kami untuk boleh mengampuni Tuhan. Sebab Engkau telah menjadi teladan bagi kami untuk mengampuni siapapun yang melakukan kesalahan pada kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kuliah sepekan ini. Dalam kegiatan online Tuhan, biarlah tidak ada kendala teknis, semuanya boleh berjalan dengan baik. Teman-teman mahasiswa boleh kuliah dengan baik, dosen-dosen boleh menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami juga akan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembali. Mari kita sadari akan luas dan dalamnya kasih Bapa yang selalu mengampuni setiap dosa-dosa kita, agar kita dimampukan mengampuni dan menerima setiap luka yang menjadi bagian hidup kita. Sejauh timur dari barat, kiranya kita semua dimampukan untuk dapat mengasihi tanpa batas. Ada
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan hidup ini dan belajar untuk mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, sebab Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu. Sekarang arahkanlah hati saudara, masukilah minggu ini dengan rasa syukur dan semangat serta kegembiraan baru dalam Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 12 Oktober 2020. Kiranya ibadah dan firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan berkat bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana minggu depan 19 Oktober 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.